kelapa. Ya, kemudian kita sudah punya 4 sequence kalau nggak salah kemarin. Ada yang namanya promoter, ada yang namanya all. Ya, kalau all ini berarti ya, kemudian ada yang nama gennya NAC, ya. Nama gennya NAC. Kemudian CDS plus promoter. Ya, kita ada yang namanya CDS plus promoter. Jadi sequence yang namanya CDS plus promoter itu yang akan kita pakai. Panjangnya apa itu? 4.956. Jadi sequence 496. Mohon maaf ya, di rumah ramai sekali rupanya. Kalau suaranya masuk ini. Baik, ketemu apakah dari Anda ada ketemu sequence yang saya maksud? Yang saya tampilkan di screen. Mohon maaf, Bu Dewi, suara saya kedengeran? Atau yang lain, barangkali untuk ngecek apa kedengeran suara saya nggak? Ada, Prof. Ada, oke, baik. Saya khawatir nanti saya berbicara panjang lebar, ternyata suaranya tidak terdengar. Baik, berarti Anda menangkap ya yang saya maksud ya. Sekarang di screen Anda tertampil software Genius tidak? Iya Pak, sudah. Oke, baik. Kemudian saya pilih satu sequence yang namanya CDS plus promoter. Ya, mungkin yang di tempat Anda ada CDS plus promoter yang arahnya ke kiri, ya. Atau yang CDS promoter arahnya ke kanan. Ya, maksud saya sequence yang akan kita pakai adalah itu. Ya. Sequence yang akan kita pakai adalah itu. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di layar Anda masing-masing, itu ada garis berwarna hitam. Ya. Garis berwarna hitam itu adalah fragmen dari genom. Ya, fragmen dari genom. Ya. Kemudian ada yang berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Ya, itu adalah bagian dari genes-nya, ya, bagian dari genes. Berarti dia mulai dari initiation start site sampai kepada stop codon. Ya. Kemudian ada yang berwarna kuning, yang ada seperti tanda panah gitu ya. Jadi yang ini yang saya tunjuk itu. Nah, itu adalah exon 1, exon 2, dan exon 3. Ya. Exon 1, exon 2, exon 3. Nah, yang saya ingin ajak Anda bersama-sama mendesain primer adalah kita ingin mendesain primer yang pertama dari exon 1, dari exon, artinya kita akan memulai dari exon 1 ke arah kiri, ya, kalau gambarnya yang punya saya ini berarti exon 1 ke arah kiri sepanjang 2600 base pair. Ya, kira-kira nanti kita dapatnya berapa itu nanti tergantung pada sequence-nya masing-masing. Jadi posisi primer kita mungkin tidak sampai
2,6 ya, mungkin sekitar ya kalau dapat 2 KB sudah cukup ya. Nah, mengapa saya ambil yang bagian kiri dari Exxon 1 ke kiri? Karena bagian Exxon 1 ke kiri itu adalah bagian dari promoter. Jadi nanti kalau kita ingin mempelajari promoter dari genes ya, fungsi dari promoter dari genes NAC ini, NAC, gen NAC, maka kita perlu mengamplifikasi bagian promoternya. Nah, biasanya kalau kita mengamplifikasi bagian promoter, itu sebaiknya mengikutkan sedikit sequence dari exon 1. Ya, jadi sedikit sequence dari exon 1 sampai kepada kira-kira 2-3 KB ke kiri dari exon 1 itu. Nah, itu maka kita garansi kita akan mendapatkan promoter dari gen target yang kita ingin lakukan. Itu yang pertama ya, nanti kita akan mendesain primer 1 untuk mengamplifikasi promoter. Mengapa kita mengamplifikasi promoter? Karena kita ingin mempelajari fungsi dari promoter itu dalam kaitannya dengan regulasi dari ekspresi gen yang kita ingin pelajari. Dalam hal ini adalah gen NAC. Gen NAC ini adalah gen regulator yang mempengaruhi perkembangan tanaman. Ya. Jadi gen NAC adalah gen regulator yang mempengaruhi perkembangan tanaman. Berarti produk dari gen NAC ini adalah protein yang disebut sebagai trans-acting factor. Ya, jadi dia merupakan protein yang berfungsi sebagai trans-acting factor. Faktor yang protein faktor yang akan mengatur ekspresi dari target genes yang lain. Jadi fungsi dari protein yang dihasilkan oleh gen NAC ini nanti akan mengatur gen lain yang menjadi target itu bisa terekspresi atau tidak. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau Anda perhatikan sequence exon 1 itu panjangnya 254 atau 250 something. Kemudian panjang dari exon 2 itu sekitar 290-an. Nah, berarti kalau kita ingin mengisolasi exon 1 dan exon 2, itu memungkinkan untuk bisa didapatkan. Ya. Jadi kita bisa mengisolasi exon 1 dan exon 2. Kemudian dari exon 1 ke exon 2 ke exon 3, itu panjangnya sekitar 1150 atau 1100-an base pair. Jadi panjang dari panjang dari intron 2 itu 1100-an. Kemudian panjang dari exon 3 itu sekitar panjang dari exon 3 itu sekitar 500-an. Ya, jadi berarti kalau kita ingin mengisolasi exon 3, tidak mungkin kita gabungkan bersama exon 1 dan exon 2. Oleh karena itu, dalam mengisolasi gen NAC ini, berarti kita mesti mendesain primer yang akan mengamplifikasi exon 1 dan exon 2 saja. Kemudian kita akan mendesain primer yang akan mengamplifikasi exon 3 saja. Ya, berarti akan ada sepasang primer untuk mengamplifikasi exon 1 dan 2. Kemudian sepasang primer untuk mengamplifikasi exon 3 dan satu pasang primer untuk mengamplifikasi promoter.
Ya, target exercise hari ini kita akan mendesain 3 pasang primer. 3 pasang primer. Pasangan primer yang pertama itu targetnya adalah mengamplifikasi exon 1 dan 2. Pasangan primer yang kedua itu mengamplifikasi exon 3. Kemudian pasangan primer yang ketiga adalah mengamplifikasi sebagian dari exon 1 dan bagian promoter. Ya, kira-kira targetnya 1,5 sampai 2 kb. Ya. Baik, kalau Anda sudah bisa menangkap yang Anda inginkan, yang saya sampaikan, jadi 3 pasang primer untuk mengamplifikasi gen NAC exon 1 bersama exon 2, kemudian mengamplifikasi exon 3, dan yang ketiga mengamplifikasi promoter. Ya. Oke, itu yang kita jadikan target ya. Maka tolong ditandain yang ini, yang sequence yang ini, karena ini nanti akan kita pakai. Ya, sequence ini akan kita pakai. Baik. Nah, kalau di dalam software Genius ini kan kita tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengedit ya, tidak bisa mengedit sequence. Jadi ini akan saya hilangkan sebagian. Ya, saya tinggalkan sequence-nya saja. Sorry, anotasinya tetap. Ya, kemudian kita akan gunakan sequence yang pertama. Sequence yang pertama adalah yang exon 1 dan exon 2. Oke, sebentar saya. Oh ini, iya saya ingin tampilkan begini ya. Oke. Baik, kita akan ambil exon 1, exon 2. Jadi saya ambil sequence dari arah sini. Ya, saya highlight. Jadi dari posisi 3250 kira-kira. 3250. Ya. Sampai ke posisi 2218. Jadi 3250 sampai 2218. Ya, kira-kira itulah. Pokoknya mengcopy. Jadi dari luar exon 2 sampai dari luar sebelah kanan exon 2 sampai sebelah kiri exon 1. Ya, ini bisa Anda copy saja atau bisa Anda ya, Anda bisa ekstrak. Kalau saya ulangi, kalau Anda mau mengekstrak, jadi Anda pilih yang sequence yang warna hijau itu, kemudian Anda highlight, jadi mouse button kirinya ditekan terus, digeser ke kiri sampai melewati exon 1, ya, kemudian lepas di sana, terus Anda klik ekstrak. Klik ekstrak, dan kemudian beri nama
beri nama ini exon 1 dan 2. Jadi nama extraction itu nama ekstraknya adalah exon 1 dan 2 ekstrak dari CM017872. Ya. Oke, bisa diikuti sampai di situ? Ya, kalau sudah diklik OK, maka kita mendapatkan fragmen yang panjangnya sekitar berapa itu? 990 ya, 990 basa. Ya, 990 pasang basa. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan exon 1 dan exon 2 ada di dalamnya. Berarti kalau Anda lihat di posisi ini ada ATG mestinya. Nah, ini ada beberapa sekitar 242 pasang basa di sebelah kiri itu ada nukleotida. Sebelah kiri dari exon 1 dan sekitar 50 basa di sebelah kanan exon 2. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, oke, itu extraction yang pertama ya, berarti exon 1 dan exon 2. Ini nanti akan kita pakai. Oke, ini saya akan buka di open current view in a new window supaya nanti saya bisa gunakan. Oke. Yang kedua kita akan mengekstrak bagian yang lain lagi. Kembali saya ke sequence yang ini. Ke sequence yang tadi. CDS plus promoter tadi itu. Nah, kemudian saya akan mengekstrak exon 3. Exon 3 berarti saya ambil sebagian dari intron, bagian dari intron 2 sampai ke akhir, bagian terakhir. Kira-kira 760 base pair. Nah, kira-kira saja. Nah, ini kemudian saya ekstrak juga. Kemudian saya beri nama mana tadi itu? CM017872 exon 3 ekstrak. Oke. Kira-kira dapat sebesar 760 base pair. Yang ada di dalamnya itu adalah exon 3 dari gen NAC. Ditambah intron yang ada di dalam ada di depan exon 3 itu. Ya. Sekitar 150-an. Oke. Jadi ini kita akan gunakan. Yang ketiga adalah kita akan mengekstrak bagian promoternya. Bagian promoternya kita ambil di posisi berapa itu? Ya, pokoknya sebagian dari exon 1 kita ambil, kemudian ke kiri sampai ke ujung dari itu. Sekitar panjangnya 800, panjangnya itu karena sampai di atas, panjangnya sekitar 2,5 KB, ya, 2,5 KB. Ya.
Jadi saya ulangi, Anda mengambil sedikit dari ekson 1 sampai start codon, kemudian sisanya yang sampai habis sebelah kiri itu kita ekstrak dari situ. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah bagian dari ekson 1, saya posisikan di misalnya 2548. Saya blok saja ke kiri, ke atas, maka saya mendapatkan sekitar 2,5 KB. Ya, itu juga saya ekstrak yang ketiga. Nah, saya beri nama CM10017872 promoter ekstrak. Oke. Ini juga saya buka di Windows sendiri. Exxon 3 juga saya buka di Windows sendiri. Ya, nanti kita akan gunakan. Baik, sudah. Silakan Anda lakukan sendiri-sendiri ya. Masing-masing tadi tujuannya adalah mengekstrak Exxon 1 dan Exxon 2. Kemudian yang kedua mengekstrak Exxon 3. Yang ketiga adalah mengekstrak bagian promoter. Ya, mengekstrak bagian promoter. Oke, sudah? Jadi ada 3 extraction ya, yang kita ambil dari sequence tadi itu. Oke, kalau ditampilkan full, akan terlihat seperti itu. Ini adalah bagian dari exon 1. Kemudian sisanya adalah bagian dari promoter. Ya. Kemudian yang extraction kedua adalah bagian dari exon 3. Jadi ini adalah exon 3. Sampai di situ. Ini adalah stop codon yang 3 terakhir. Kemudian extraction yang ketiga adalah exon 1 dan exon 2. Ya, ini adalah exon 1. Maaf, ini yang atasnya exon 1 dan yang di bawahnya adalah exon 2. Ya, supaya lebih jelas mungkin begini ya. Nah, ini exon 1 yang di depan, exon 2 yang di belakang. Kemudian ada sedikit di ujung sequence di luar exon, berarti ini bagian intron 2. Yang di sini adalah bagian 5' non-coding region. Oke, jadi itu yang akan kita buat. Oke, gambarnya belum tertampil, maksudnya gambar yang mana, Mas Aditya? Nge-freeze, Prof. Ya? Tadi kan Bapak menjelaskan yang ekstrak exon 3 sama ekstrak exon 1 dan 2, Pak. Nah, tadi Ya. itu belum tertampil di layar, Pak. Oh, sorry. Oke, baik. Saya ulangi ya berarti ya. Pertama, pilih sequence yang kemarin kita beri label
CDS plus promoter. Ya. CDS plus promoter. Jadi sequence yang kita beri nama CDS plus promoter. Nah, kemarin kita sudah mengcopy sequence itu dan kemudian kita jadikan dalam bentuk reverse complement. Jadi kita buat tanda panah dari yang warna kuning ini ke arah kanan. Aslinya adalah seperti ini. Tanda panah warna kuningnya mengarah ke kiri. Nah, ini berarti ini sequence komplementnya. Maka kita rubah dia supaya mengarah ke kanan. Kita copy, kemudian kita reverse complement sehingga menjadi seperti ini. Oke, ya gambar yang saya maksud tertampil nggak di screen Anda? Tertampil, Pak. Oke, baik. Ya. Kalau sudah tertampil berarti ini ya, gunakan sequence yang seperti ini. Ya, supaya nanti kita sama melihat. Baik, kemudian bagaimana kita mengekstrak exon 1 dan exon 2? Kalau Anda perhatikan, sorry, sebentar. Ini cara membuat highlight-nya gimana ya? Oke, anyway. Yang dimaksud dengan exon 1 dan exon 2 adalah ini. Ya. Yang ada di posisi 2501 sampai 3192. Itu adalah exon 1, exon 2. Ya. Yang kita lakukan adalah kita pilih beberapa, mungkin sekitar 100 basa di sebelah kanan exon 2. Kita mulai dari sekitar 100 basa sebelah kanan exon 2. Kemudian kita highlight ke kiri sampai kira-kira 100 basa di kiri dari exon 1. Ya, jadi saya highlight yang berwarna hijau itu saya highlight. Kalau sudah di-highlight kemudian kita ekstrak. Jadi klik ekstrak. Maka akan didapatkan sequence baru yang namanya, yang saya beri nama CM017872 exon 1 dan 2 ekstrak gitu. Exon 1 dan 2 ekstrak berarti kalau Anda perhatikan gambarnya berubah menjadi ini exon 1, ini exon 2, kemudian di tengah-tengahnya ada intron, kemudian ada sejumlah nukleotida di sebelah kanan, itu panjangnya 56 pasang basa, sebelah kanan dari exon 2. Kemudian di sebelah kiri dari exon 1, itu sekitar 243 pasang basa. Ya. Oke. Apakah tertampilkan di screen Anda? Tertampil, Pak. Oke. Berarti apakah masing-masing bisa mengekstrak exon 1 dan exon 2? Ada yang belum dapat hasil ekstraksi exon 1 exon 2-nya? Sudah, Prof. Sudah. Oke, Tapi untuk panjangnya nggak mesti sama kan, Prof? Tidak sama, karena kan ini hanya begini maksud saya. Kita lebihkan beberapa basa di sebelah kanan, itu nanti akan kita gunakan sebagai bagian dari pilihan primer. Supaya nanti exon 2 yang paling akhir ini terikut di dalam hasil PCR kita. Kalau saya hanya ekstrak di bagian ini saja misalnya, berarti nanti ada bagian dari exon 2 yang tidak terikut gitu kan. Padahal kita ingin mengamplifikasi exon 1 penuh dan exon 2 penuh. Berarti primernya itu harus di luar, primer forwardnya ada di luar exon 1, berarti yang sebelah kanan ini, sebelah kiri. Primer 2-nya kalau bisa di luar exon 2, berarti yang sebelah kanan itu. Makanya kita berikan lebihan saja, sekitar 50-100 pasang basa di luar dari exon 1 dan exon 2.
Paham ya? Berapa banyak silakan Anda masing-masing yang yang mendesain ya. Tidak perlu harus 50, tidak harus 100 dan sebagainya. Pokoknya lebihkan saja beberapa puluh atau 100 pasang basa di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Cukup ya untuk ekstraksi Exxon 1, Exxon 2 ya. Cukup, Prof. Oke, kalau cukup kita lanjutkan dengan ekstraksi dari Exxon 3. Saya kembali ke sequence yang awal tadi, yaitu CDS plus promoter. Ya. CDS plus promoter. Sudah tertampil ya di screen Anda ya. Sudah. Kalau sudah tertampil, berarti kita akan melihat bagian yang kanan, yaitu ujung paling kanan kan itu adalah stop codon ya. Kemudian ke kirinya itu adalah Exxon 3 sampai di basa sekitar posisi 4350-an ya. Maka lebihkan lagi sekitar 100 basa ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kembali diekstrak lagi. Sehingga Anda mendapatkan kira-kira 100 basa sebagai bagian dari intron 2 dengan seluruh Exxon 3. Ya. Saya ulangi. Ambil kira-kira 100 intron 2 sampai di ujung dari sequence itu. Ya, berarti kalau Anda ekstrak di situ, maka Anda mendapatkan seluruh Exxon 3 plus sebagian dari intron 2. Ya, sebagian dari intron 2. Kemudian itu Anda beri nama, sequence-nya adalah CM017872 Exxon 3 ekstrak. Exxon 3 ekstrak. Nah, kalau Anda berhasil melakukannya dengan sesuai yang saya instruksikan, maka CM017872 Exxon 3 ekstrak itu akan terdiri dari seluruh Exxon 3 yang dalam hal ini berwarna kuning itu, plus sebagian dari Exxon 2 yang di luar yang kuning di sebelah kiri yang berwarna hijau itu. Yang saya dapat kebetulan panjangnya 700. Intro 2 ya Pak, maksudnya Pak. Gimana Ibu? Yang hijau itu maksudnya intron Ya, 2 bagian dari intron 2. Di luar Exxon 3 itu adalah bagian dari intron 2. Iya, intron 2. Bagian dari intron 2. Kemudian sisanya yang sebelah kanan, di atasnya yang berwarna kuning itu adalah Exxon 3. Yang di atasnya berwarna kuning ya, itu adalah Exxon 3. Sequence yang berwarna hijau pas di atasnya warna kuning itu adalah Exxon 3. Oke, berapapun panjangnya yang Anda punya tidak masalah, yang penting yang warna kuning itu harus terikut semua. Warna kuning harus terikut semua, lebihnya yang warna hijau sebelah kiri ini tidak masalah. Nanti itu akan kita jadikan sebagai batu loncatan untuk mendesain primernya. Baik, kalau sudah yang ketiga tadi sudah tertampilkan belum tadi? Yang 1 dan 2 kan tadi belum tampil, kemudian Exxon 3 juga belum tampil. Kalau yang promoter tadi sudah tertampilkan atau belum? Extraction promoter tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi ada sedikit yang berwarna kuning, kemudian sedikit yang berwarna hijau, terus sisanya adalah garis yang berwarna hitam. Ya, berarti yang berwarna kuning itu adalah
bagian dari Exon 1. Ya, jadi fragmen yang akan kita desain nanti itu membawa sedikit Exon 1. Itu yang bagian kuning, ya. Moga-moga tertampil di layar Anda. Kemudian sebagian berwarna hijau yang ada tulisannya genes. Nah, itu adalah bagian dari 5' non-coding region. 5' non-coding region. Kemudian yang berupa garis berwarna hitam. Nah, garis yang berwarna hitam mulai dari angka 1 sampai 2200 itu adalah bagian dari promoter. Bagian dari promoter. Oke ya, jadi fragmen ketiga itu adalah yang itu. Nah, ini saya bikin folder saja sendiri supaya tidak ini ya. Saya buat folder di dalam AGH 635 namanya primer design. Kemudian ekstrak yang tadi itu saya pindahkan ke situ. Ya, tiga sequence yang tadi saya ekstrak itu saya pindah ke primer design. Kemudian foldernya saya buka, di situ ada tiga ekstrak yang tadi kita buat. Apakah folder yang baru saya tertampil di layar Anda? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, kenapa saya buat folder baru dan saya beri nama primer design? Kemudian sequence ini saya pindah ke sana supaya gampang saja, karena tadi di sini kan terlalu banyak sequence ya, sehingga menyulitkan untuk membuat atau mencari sequence yang nanti kita pakai. Jadi saya pindahkan ke folder yang tersendiri, yaitu primer design dengan 3 hasil ekstrak tadi itu, ya, supaya nanti mudah untuk menampilkan. Baik, sampai di sini langkah pertama sudah selesai. Ya, kalau Anda juga sudah melakukan hal yang sama, maka kita akan berpindah ke website Primer 3 Plus tadi. Jadi ini hanya untuk mempersiapkan sequence saja dengan Genius. Kemudian setelah sequence itu siap, baru kemudian kita akan berpindah ke software yang namanya Primer 3 Plus. Nah, kalau saya tampilkan, barangkali tampilan di screen-nya seperti ini. Ya, moga-moga terlihat ya. Jadi ada website dari Primer 3 Plus, ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Ada window kecil yang namanya task, ya. Task apa yang Anda ingin lakukan. Pilih primer untuk cloning. Primer untuk cloning. Jadi defaultnya adalah primer untuk detection, ya. Defaultnya adalah primer untuk detection, maka kita rubah menjadi primer untuk cloning. Ya, pilih primer untuk cloning. Kita ganti. Ya. Jadi yang ada di task-nya itu kita akan mendesain primer untuk cloning. Kemudian di bawahnya ada tab yang namanya main, general setting, advanced setting, internal origo, penalty width, sequence quality. Kita akan bermain di tab yang namanya main dulu ya, main. Jadi tab yang pertama seperti ini. Kalau itu Anda klik, berarti Anda akan mendapatkan tampilan seperti itu. Kita akan mendapatkan tampilan seperti itu.
Nah, sequence ID-nya itu Anda beri nama primer IX1 dan 2. Jadi primer IX1 dan 2 maksudnya primer untuk mengamplifikasi exon 1 dan 2. Ya, itu saya beri nama primer EX12 gitu ya. EX1 dan 2 ya. EX1 dan 2. Oke, moga-moga Anda bisa menangkap ya yang saya maksud ya. Jadi yang pertama tadi task ini kita isi dengan cloning. Kemudian di main tab, yang main tab kita isi sequence ID-nya adalah primer EX12 ya, EX12. Kemudian Anda akan kembali ke Genius tadi untuk mengcopy sequence dari exon 1 dan exon 2. Ya, yang tadi Anda ekstraksi sebagai exon 1, exon 2 tadi, sequence-nya akan Anda copy. Ya, akan Anda copy. Caranya Anda bisa mengcopy dokumen gitu kan ya. Kalau di Genius minggu yang lalu kita bisa membuat copy dokumen, berarti dokumennya itu Anda highlight ya. Oke, saya tampilkan aja dulu ya. Jadi saya kembali ke Genius, moga-moga terlihat. Ini adalah ekstraksi exon 1 dan exon 2, ya kan? Anda centang di situ. Seperti itu. Kemudian Anda klik mouse button yang kanan ya, sambil menunjuk sequence exon 1 dan 2 ekstrak itu. Kemudian pilih ke bawah itu adalah copy dokumen. Copy dokumen ya, klik copy dokumen. Di sana klik di situ. Kemudian Anda kembali ke window-nya Primer 3 Plus tadi. Anda kembali ke window Primer 3 Plus. Jadi ini saya stop sharing dulu, kemudian saya kembali ke window Primer 3 Plus. Nah, sequence yang Anda copy tadi, Anda pastekan di kotak yang di sebelah itu. Anda pastekan di sana. Ah, seperti itu. Anda pastekan di situ. Ya, Anda pastekan di sana. Kemudian Anda, kalau sudah, ini saya harus bolak-balik ini antara Primer 3 Plus dengan Genius ya, karena memang harus ditampilkan satu persatu. Ya, nah, yang perlu Anda perhatikan adalah posisi dari exon 1 itu di posisi nukleotida yang keberapa. Jadi kalau yang paling kiri itu 1, maka dia di angka 241. Ya. Di angka 241 itu sequence-nya adalah ada G 4 kali, kemudian ATG dan AT. Ya. G 4 kali, ATG, AT. Jadi kita ingin nanti mendesain primer yang mengamplifikasi posisi 242, ya, posisi 242 ke kanan. Jadi primer forward kita itu kalau bisa didesain dari sequence yang di sini. Harus lebih pendek dari 242.
Maaf, Prof, screen-nya di-share, Prof. Oh, screen-nya belum di-share? Oke. Baik. Oke, sudah terlihat? Mungkin yang terlihat, yang di screen, yang di komputer Anda terlihat seperti ini ya. Mungkin terlihat seperti itu. Posisikan kursor Anda di bagian ujung dari akson 1, kemudian klik yang plus ini, besarkan. Nah, sampai Anda melihat ada sequence GGG ATGA ya. GGG ATGA. Kalau sequence Anda kalau kursor itu diletakkan antara G dengan A, GGG, kemudian ATG kan di antara G dengan A-nya itu, maka di situ akan terlihat posisi dari nukleotidanya itu di posisi 242 ya. Di posisi 242. Berarti primer forward-nya itu harus istilahnya itu apa ya? Katakanlah dia di posisi sebagian dari primer itu harus ada di posisi bisa di 245 misalnya ya. Jadi 245 ke kiri. Berarti primer akan kita buat dari sini ke arah sana. Ya, gitu. Oke. Bagaimana dengan primer reverse-nya? Primer reverse-nya itu akan kita buat di sebelah kanan. Nah, ini ada sequence yang kita sebut sebagai stop codon, yaitu mana tadi itu? Stop codonnya bisa mana ya, mestinya UAG, UGA atau UAA ya. Nah, ini kalau dilihat di sini berarti kan di posisi yang ini mestinya ya. Oh, ini kan ini kemungkinan adalah yang stop codonnya ya. Bukan, ini bukan stop codon soalnya masih exon 2. Berarti dia ada di posisi sebelum GT. Ya. GT itu adalah intron splicing site-nya. Berarti primer reverse-nya itu bisa dibuat di sebagian nukleotid, ada 3 atau 4 nukleotidnya menjadi bagian dari exon 2, ya, kemudian ke kanan itu adalah intronnya. Oke, kalau kita buat di posisi katakanlah nukleotid yang ke 4 dari ujung dari exon 2, berarti dia di posisi 931 dari ujung yang pertama tadi itu. Ya, posisikan kursor Anda di antara sequence G dan A pada AGAAGG, ya, pada AGG. Seperti yang tertampil di screen Anda itu. Supaya kelihatan lebih besar, saya besarkan. Nah, ini ada ya, ini ada sequence CAG AAG. CAG AAG ya, CAG AAG. Nah, kalau kursor Anda ditaruh di tengah-tengah di posisi antara G dengan A, maka terlihat itu adalah posisi 931. ya.
Oke, berarti nanti primer itu akan dibuat dari 931 ke kanan. Itu adalah primer reverse-nya. Sedangkan primer forward-nya tadi dari posisi berapa tadi itu? .252 ya tadi ya. Oh sorry, bukan. 246 atau 245 ya, 245. Berarti 245 dan 931. Kalau di sequence saya ya, karena kebetulan punya saya itu panjangnya tadi sekitar 245. Sorry. Jadi gini supaya tidak bingung ya, karena angka 245 itu di sequence saya. Poinnya adalah ATG itu menjadi bagian dari primer. ATG menjadi bagian dari primer. Berapapun nanti sequence panjangnya sebelum ATG itu tidak masalah, tapi nanti kita arahkan ATG ini menjadi bagian dari primer. Oke. Untuk yang primer reverse-nya itu nanti AAGG ya. Nah, itu posisinya sebelum A itu ya. AAGG kan, AAGG. Nah, di depan A yang pertama itu adalah bagian dari primer ya. Di bagian atau katakanlah G ya, karena kalau A nanti takutnya agak kurang bagus ini primernya. Jadi kita letakkan di posisi G, ya, antara A dengan G. Nah, itu berarti exon 2 itu ujung akhirnya adalah sequence GAAG. GAAG. Berarti sequence yang ini, GAAG. Ini adalah sequence yang itu akan kita jadikan sebagai bagian dari primer reverse-nya. Oke, nah gini, kalau ini nanti sudah kita copy dokumennya, kemudian kalau saya tampilkan di Microsoft Word, ya sequence tadi, ya, supaya lebih mudah menangkap apa yang saya maksud. Sorry. Jadi sequence yang tadi exon 1, 2 itu saya copy semuanya. Exon 1 dan exon 2 tadi sudah kita copy dokumen ya. Kemudian untuk membantu menjelaskan saya akan pastekan di Microsoft Word. Jadi saya akan pastekan di Microsoft Word. Dan kemudian saya akan sharing ke Anda tampilan dari Microsoft Word yang saya buat. Seperti ini, ya, seperti ini tampilannya. Moga-moga terlihat di di screen Anda ya. Oke. Nah, tadi saya akan membuat primer untuk mengamplifikasi primernya itu antara posisi 246. Ya, kalau nggak salah ya. 246. Saya hitung dari sebelah kiri 246. Ini (229). Tapi nanti masing-masing Anda yang akan menghitung sendiri ya, karena
bisa jadi mungkin yang Anda punya bukan 246, tapi yang lain. Tergantung dari berapa panjangnya bagian promotor yang Anda gunakan. Ini sepertinya. Jadi saya hitung katanya itu 246 ya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian ini di posisi 246 itu saya beri kurung kurung kurawal yang begini nih. Nah, saya buat begitu. Nah, ini saya tampilkan. Saya insert kurung yang seperti itu. Nah, itu ya. Nah, terlihat ya yang saya tambahkan ya. Itu di posisi ATG A ya, sesudah sequence ATG start codon kemudian A. Nah, itu saya selipkan kurung kurawal. Nanti saya jelaskan apa maksudnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang di posisi 931. Jadi dari sini posisi 931. Saya hitung lagi katanya kira-kira 931, berarti masih kurang di 1914. Mungkin sekitar itu. Belum, masih sedikit lagi. Ini saya rasa ya. Ya, itu. Di situ, ya, kira-kira kalau Anda perhatikan, ya, saya beri tanda yang saya beri arsir merah, saya beri arsir kuning, itu adalah intron splicing site, menjadi batasnya itu. Kita geser ke kiri, ya, kalau Anda perhatikan itu ada 3 nukleotid ke kiri, kemudian saya sisipkan di sana. Nah, seperti itu. Ya. Jadi perhatikan lokasi-lokasi yang saya beri highlight untuk dijadikan pedoman bagi Anda di posisi berapa Anda harus menaruh kurung kurawal awal, kemudian kurung kurawal yang akhir. Lihat yang saya beri tanda kuning awal ini adalah start codon ATG. Kemudian ada A, sesudah itu kurung kurawal TAG. Berarti kurung kurawalnya itu antara A dengan T pada sequence ATGA, TAGA. Kemudian yang kurung kurawal tutupnya ada di posisi GAAG adalah akhir dari intron 2. Kemudian akhir dari exon 2. Kemudian GT adalah awal dari intron 2. Ya, awal dari intron 2. Maka kurung kurawal tutupnya ini ada di nukleotid 1, 2, 3, 4, antara 4 dengan 5 dari posisi GT yang saya beri warna kuning ini. Ya, kalau Anda hitung ke kiri, 1, 2, 3, 4, kurung kurawal tutup 5. Ya, gitu. Jadi antara 4 dan 5 itu kita beri kurung kurawal tutup. Ya. Oke, silakan dibuat seperti yang saya buat ini. Maka maksud dari kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini
adalah untuk memberitahu primer triplas untuk membuatkan primer forward dengan primer reverse yang mana kalau dipakai untuk mengamplifikasi PCR, maka primer itu akan mengamplifikasi bagian yang ada di antara dua kurung tersebut. Jadi kalau kita ingin memberitahu kepada primer 3+ untuk mengamplifikasi bagian yang berwarna hijau dengan menggunakan primer sequence mana yang sesuai yang ada di sisi sebelah kanan. Ini saya beri warna abu-abu. Ya. Nah, ini saya kembalikan tadi yang berwarna kuning. Ya, boleh primernya digunakan didesain dari yang ada di sebelah kanan berwarna abu-abu atau sebelah kiri yang berwarna abu-abu juga. Nah, jadi primernya diminta didesain dari maaf. Kok nggak mau? Ya, jadi primernya didesain dan primer forwardnya adalah yang di sebelah kiri dari kurung purawal terbuka. Kemudian primer reverse-nya dari sebelah kanan dari kurung tutupnya. Ya. Kemudian yang diamplifikasi harus memasukkan sequence yang diberi warna hijau. Nah, tadi saya kembalikan tanda yang kita gunakan ini, sequence itu. Ya, begitu. Nah, supaya Anda menentukan aja, begitu ya. Kalau sudah, maka sequence ini Anda akan copy seluruhnya dan pastekan ke kotak yang tadi ada primer 3+ itu. Mana tadi itu primer 3+? Oke, primer 3+. Ya, maka ini akan Anda pastekan di lokasi primer 3+ tadi, ini. Jadi Anda akan pastekan di lokasi itu. Ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini adalah kurung tutupnya ada di situ. Kemudian kurung bukanya ada di sana. Ya. Itu. Ya. Berarti kita ingin mengamplifikasi bagian yang ini.
Nah, bagian yang itu akan kita amplifikasi dengan primer yang berbasis sequence di luar yang saya beri warna biru itu. Oke, bisa ditangkap maksudnya? Jadi tadi sequence yang sudah Anda beri kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di-copy dan dipastekan di bagian sequence, source sequence. Ya. Kotak yang ini. Kotak yang ini dipastekan di situ, dan pastikan bahwa ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sana. Oke, sampai di situ silakan ditindaklanjuti dulu oleh masing-masing. Jadi saya ulangi urutannya di primer 3+, kita pilih cloning, kemudian di bagian tab main, sequence ID-nya primer EX12, kemudian sequence yang sudah kita beri kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup pada posisi yang kita inginkan, kita pastekan di bagian kotak ini. Maksudnya adalah produk PCR nanti harus ada sequence ini. Harus ada sequence yang kita highlight ini. Berarti primernya harus berasal dari luar itu, maksudnya. Jadi yang harus diamplifikasi adalah yang saya beri warna biru. Berarti primernya harus di luar sequence warna biru itu. Atau ujungnya boleh di warna biru, tapi tidak boleh di tengah-tengah. Misalnya di daerah sini tidak boleh. Karena nanti ini nggak ikut. Begitu kan. Harus ikut dari TAGA sampai TATCA. Ya, itu harus ikut di dalam fragmen yang diamplifikasi. Baik, kalau sudah, kita akan lihat di tab yang kedua, General Setting. General Setting, kita klik itu. General Setting. Nah, tadi produk amplifikasinya itu kira-kira panjangnya adalah sebesar, maksudnya di antara kurung kurawal itu jumlah basanya adalah sekitar 684. Berarti kita ingin produk yang ukurannya sekitar 700 sorry, tadi itu panjangnya berapa tadi? 684 ya, 684. Produknya adalah 684. Berarti kembali ke primer 3+ tadi itu, ya, primer 3+ yang tadi kita sudah buka. Kita buka general setting-nya. Ya, kita buka general setting-nya. Kemudian kita tentukan panjang dari produknya itu adalah minimal 684. 684. Jadi saya ulangi lagi. Di dalam primer 3, di tab yang general setting, ada isian product size range. Product size range. Kisaran dari produk hasil amplifikasinya, itu Anda ingin memasukkan angka 684
80, 4-nya saya buang. Ya, 4-nya tadi harusnya 684, tapi 4-nya saya buang saja biar genap. 680 sampai katakanlah 690. Produk yang panjang amplifikasinya bersama dengan primer tadi itu antara 680 mungkin lebih panjang ya karena primernya itu paling tidak 20 minimum 18 kali 2 berarti 36 ditambah 680 berarti 210 ya 710 sampai 730 misalnya. Kemudian primer size-nya minimum 18 nukleotida, maksimum 27 nukleotide, oke. Optimum pada 22 nukleotide. Kita setting begitu maksud saya. Kemudian TM-nya kita buat minimum 52, maksimum katakanlah 60, optimum pada 56. Ya, misalnya itu ya, Anda boleh merubah-rubah sama Anda sendiri. Yang penting jangan di bawah 50, jangan di atas 60, usahakan antara 50-60 saja. Berarti katakanlah 52 minimum, 60 maksimum, optimumnya di antara itu. Primer GC defaultnya 20-80 biarkan saja. Kemudian yang lainnya itu biarkan sebagai defaultnya. Ya, oke. Silakan di setting masing-masing. Saya ulangi tadi bagian main-nya jangan lupa sequence-nya dipastekan di situ. Jangan lupa mesti ada posisi kurung kurawal buka dengan posisi kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka itu posisinya setelah nukleotide ATG, start codon maksud saya. Setelah start codon, kurung kurawal tutup 4 nukleotide sebelum GT untuk untuk intron splicing site-nya. Ya, intron splicing site-nya. Ya, jadi ini adalah intron splicing site. Anda kira-kira 4 nukleotide dari situ, kemudian kurung kurawal tutup, dan nukleotide yang kelima dari stop codon, dari intron splicing site itu. Yang berikutnya general setting-nya 18-22-27 panjang basanya, 52-56-60 TM-nya, kemudian GC content 20-80. Yang lainnya biarkan sesuai dengan default-nya saja. Sesuai dengan default-nya. Kalau Anda ingin tahu apa yang ada di bawah advanced setting, silakan dilihat ini. Biasanya kita tidak usah memodifikasi, biar saja apa adanya, default. Kemudian internal oligo juga sudah dibuat default.
penalty width-nya biarkan apa adanya, sequence quality-nya biarkan apa adanya. Jadi by default nggak masalah ya. By default nggak masalah. Seperti itu. Berarti tinggal satu yang perlu kita klik adalah pick primer. Ya. Setelah tadi main settingnya seperti itu, general setting seperti yang ini, kemudian advanced internal oligo penalty sequence quality tidak perlu dimasalahkan, biar saja by default. Terakhir tinggal mengklik tombol yang berwarna hijau. Jadi Anda klik itu untuk menampilkan produk primer yang kita harapkan. Nah, tampilan dari output-nya adalah seperti yang terlihat di layar Anda. Kalau terlihat ya, moga-moga terlihat seperti itu. Ya. Apakah terlihat di Anda? Output dari terlihat ya, oke. Kalau terlihat maka ini adalah hasil primer desain yang kita buat. Oleh primer 3 Plus sudah dipilihkan pasangan primer yang terbaik. Nah, ini adalah primer left primer 1, right primer 1. Ya, right primer 1, left primer 1. Yang dimaksud dengan left primer 1 adalah primer forward. Kemudian right primer 1 adalah primer reverse yang pertama. Nama primernya tadi sesuai dengan yang kita berikan, primer EX1 dan 2. Kemudian ada F ya, ini mengindikasikan dia adalah forward primer. Kemudian primer yang kedua adalah primer EX1 and 2, R yang artinya itu reverse primer. Kemudian forward primernya adalah sequence-nya seperti yang ada di sini ya. Itu panjangnya 22 bahasa, TM-nya 57,3, GC content 40,9, kemudian self annealing-nya 0, annealing-nya annealing yang alami 0 juga. Maksudnya annealing antara primer dengan template itu 4,0. Self annealing artinya primer dengan primer itu 0%. Kemudian primer reverse-nya, sequence-nya seperti ini. Panjangnya 20 bahasa, TM-nya 56,5, GC kontennya 45%, kemudian any annealing dengan apa namanya itu, any sequence itu 4,0. Kemudian self annealing-nya 1,0. Nah, primer yang forward dengan primer reverse itu posisinya seperti yang terlihat di gambar di atasnya. Gambar di bawahnya maksud saya. Tadi yang hijau ini adalah yang kita targetkan untuk diamplifikasi. Kemudian yang kuning ini adalah primer reverse. Yang biru ini adalah primer forward. Ya. Sampai di situ bisa ditangkap? Sambil diperbandingkan yang Anda punya, apakah keluar primer yang sama dengan yang saya punya? Jadi yang dipilihkan oleh primer 3 di atas ini, itu adalah primer yang menurut primer 3 yang terbaik.
Itu adalah primer yang terbaik yang ditentukan oleh primer 3. Karena di bawah juga ada primer yang lain. Nah, left primer 2, right primer 2. Ini sequence-nya. Ini karakteristiknya. Kemudian left primer 3 dengan left primer, maksudnya right primer itu. Atau primer EX12 right, primer EX12 forward, F2 forward, R itu reverse. Ya. Primer 12 reverse. Kemudian yang pasangan yang keempat itu ada primer X12 3F forward dan 3R reverse. Dan seterusnya. Primer nomor 5 ada pilihannya. Nah, yang tidak boleh dipakai, ya, yang tidak boleh dipakai adalah ketika ada pasangan primer tertentu, tetapi diberi tanda warna merah seperti ini. Ya, diberi tanda warna merah seperti itu. Berarti left primer nomor 5 dengan sequence seperti ini, itu kena penalti left primer is unacceptably TM too high. Ya, is unacceptable karena TM too high. TM-nya adalah 60,4. Tadi kita setting 60 kan? Jadi kalau kita settingnya 60, maka primer yang berwarna merah ini tidak boleh dipilih. Jangan dipilih karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita TM-nya lebih tinggi dari 60, nggak apa-apa, maka bagian primer ini boleh dipakai sebagai alternatif. Sebagai alternatif. Nah, pertanyaannya adalah memilih yang mana di antara 5 pasang primer yang didesainkan oleh primer 3 plus yang kira-kira cocok untuk kita gunakan. Nah, pilihannya adalah selalu pertimbangannya adalah uang, ya. Pertimbangannya uang. Maaf, pertimbangannya adalah tidak boleh ada yang di-flag warna merah. Pertama itu dulu. Tidak boleh ada yang diberi catatan berwarna merah. Kalau diberi catatan berwarna merah, maka primer itu lebih baik tidak dipilih. Kalau diberi catatan warna kuning, enggak apa-apa. Warna kuning itu hanya catatan supaya hati-hati di dalam implementasinya. Berarti primer 5, kalau dari tadi, catatan tadi, maka primer set 5 itu tidak boleh dipilih karena ada flag merah ini. Ditandain dengan warna merah. Jadi nggak boleh dipilih. Pilihlah yang pasangan primer nomor 4 karena tidak ada warna merahnya, atau pasangan primer nomor 3 atau nomor 2 atau nomor 1. Nah, berarti kan masih ada 4 pilihan ini. Maka pilihan yang bijaksana adalah yang yang panjang primernya itu paling sedikit. Panjang primernya paling sedikit. Berarti di sini primer 1 panjang totalnya adalah 42. Ya, berarti ini primer 1 dengan 2 left right ini mempunyai panjang primer total atau mempunyai jumlah nukleotida total sebanyak 42. Ya. Kemudian TM-nya itu tidak terlalu berbeda, berarti oke. Ya, 57,3 dengan 56,5 tidak terlalu berbeda, berarti dari situ oke. Kita lihat pilihan yang kedua, panjangnya 42 juga. Tadi 40 berapa tadi itu? 42, ini 42, jadi dari sisi panjang sama-sama oke-nya.
dari sisi TM, nah,